bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki, dan itu injekan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Teman-teman, kali ini saya ingin memberikan tanggapan atau respon terhadap ceramahnya Ja'far Hussein. Katanya dia berpidato dengan acara Maulid Nabi, dimana kalau merayakan acara Maulid Nabi itu Nabi Muhammad hadir. Coba kita langsung simak seperti apa pernyataannya dan kita langsung berikan jawaban. Kehadiran Nabi itu tidak mesti secara fisik. Karena kalau secara fisik gak adil. Nabi cuma hadir 14 abad yang lalu secara fisik. Oke. Karena itu, Nabi Muhammad panggil rohnya. Di mana ketika mereka merayakan Maulid Nabi, roh Nabi Muhammad itu bisa dihadirkan. Karena tidak adil katanya ya teman-teman, kalau Nabi Muhammad hanya hadir 1400 tahun yang lalu. Makanya ada ritual pemanggilan roh Nabi Muhammad. Mereka merayakan Maulid Nabi, terus kita merayakan Maulid Nabi dalam waktu yang serentak, dalam waktu yang bersamaan. Hadir kemana dulu? Banyak sekali undangan kepada roh Nabi Muhammad ya teman-teman. Kalau begitu sistem akidahnya, roh Nabi Muhammad diundang ke sana, diundang ke sini, hadir ke sini, hadir ke situ. Nanti mereka membuat ritual yang sama, ngasih pasir di tengah-tengahnya, lalu ditutup. Agar apa? Agar Nabi Muhammad dilihat kehadirannya. Semakin cinta mereka kepada Nabi Muhammad ketika melihat telapak kakinya. Telapak kakinya Nabi Muhammad ketika di acara Maulid Nabi. Coba kalian jawab dengan hati nurani. Jawab dengan hati nurani. Apakah statement ini benar? Arwahnya Nabi Muhammad dipanggil kemana-mana untuk hadir kepada acara Maulid Nabi. Pikirkan dengan baik. Ya, pikirkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam lindungan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menanggapi beberapa video yang sudah saya tampilkan tadi di awal, yaitu adalah mengenai berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi saya akan bahas secara ringkas. Yang pertama, bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat tentunya ya, karena kalau beliau masih hidup tentu semua kita tidak akan ada yang bertemu dan itu tidak akan pernah jadi masalah. Jadi ini adalah pembahasannya adalah perjumpaan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Itu dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama adalah bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu di alam mimpi atau di dalam mimpi begitu ya. Yang kedua adalah bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yaqozah atau dalam keadaan sadar. Nah, untuk yang pertama ini, itu para ulama sepakat bahwa itu mungkin terjadi dan itu, biasa terjadi gitu ya. Dari dulu gitu, banyak sekali para sahabat, para ulama di bertemu atau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga berdasarkan dari hadis-hadis yang sahih ya, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari di mana Rasulullah SAW, menyampaikan, "Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi surati." Siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, maka dia benar-benar bertemu denganku, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai bentukku. Sehingga para ulama sepakat kalau ketemu Nabi di, mimpi itu adalah sesuatu yang hak atau sesuatu yang benar dan memang bisa terjadi. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, nah ini yang jadi, sering jadi polemik, terutama yang sekarang karena sering dibahas oleh para YouTuber gitu ya, seperti yang, saya tampilkan tadi, yaitu bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sadar. Apakah ini memungkinkan? Ya kalau secara teori, kalau kita baca di beberapa kitab gitu ya, secara teorinya sih para ulama di situ memiliki 2 pandangan ya, atau 2 pendapat. Ringkasnya itu ada, sebagian ulama yang mengatakan itu tidak mungkin terjadi karena, alam kita dengan, alamnya nabi, para nabi yang telah meninggal dunia itu berada di alam yang berbeda dengan kita. Jadi kalau bertemu secara langsung itu adalah sesuatu yang, tidak mungkin terjadi. Tapi sebagian ulama mengatakan itu adalah hal yang mungkin terjadi. Nah, menghadapi polemik, 2 pendapat dari kalangan ulama ini, saya sih berharapnya gitu kita jangan memicu perpecahan begitu. Yang percaya dengan pendapat yang pertama yang mengatakan tidak mungkin lagi kita bisa bertemu Nabi secara sadar,
ya silahkan. Kemudian yang percaya dengan pendapat yang kedua, yaitu masih ada kemungkinan bisa bertemu, secara langsung atau secara sadar dengan Nabi Muhammad SAW, itu juga ya silahkan begitu kan. Kalau ada orang yang percaya seperti ini, itu juga silahkan gitu. Nah, akan tetapi kalau saya pribadi, jangankan bertemu Rasulullah secara sadar, bertemu Rasulullah dalam mimpi juga tidak pernah. Jangankan bertemu Rasulullah dalam mimpi, bertemu dengan para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, atau bertemu dengan 4 imam mazhab, atau bertemu dengan Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam As-Suyuti, kami pribadi tidak pernah mengalami mimpi apapun bertemu dengan orang-orang soleh ya. Karena ya bukan orang istimewa juga, ngapain dia datang itu orang-orang soleh itu datang ke saya begitu kan, apa pentingnya gitu. Nah, barangkali yang bisa seperti itulah orang-orang yang tingkat iman dan takwa, kesolehannya, kealimannya itu sudah, sangat luar biasa begitu ya. Itu para ulama-ulama kita, barangkali itu yang pernah, bertemu dengan Nabi, secara sadar, wallahu a'lam, saya tidak tahu, secara pengalamannya kita tidak tahu ya, tidak tahu menahu. Maka, untuk perkara yang kita tidak tahu ini benar atau salah, maka seharusnya kita tidak memberikan, justice, menuduh, "Wah ini khurafat nih, ini, eee, syirik nih, ini takhayul nih, wah ini lain sebagainya, bertentangan dengan Islam." Tidak, kalau kita baca dalam, kitab-kitab memang ada 2 pendapat, begitu kita harus jujur gitu ya, kalau kita membaca itu harus jujur. Memang ada 2 pendapat ulama di situ, ada yang mengatakan masih mungkin bertemu dengan Rasulullah secara sadar, ada yang mengatakan tidak mungkin. Kalau Anda mengikuti yang mengatakan tidak mungkin, maka ya silahkan saja, tetapi hormati pendapat orang-orang yang mengatakan itu, masih mungkin. Akan tetapi secara pengalaman memang tidak semua orang, mengalami hal-hal semacam itu. Nah, tetapi bukan berarti karena kita tidak mengalaminya, lalu kita memvonis orang-orang yang barangkali, yakin atau berhusnuzon dengan para gurunya bahwa gurunya memang pernah bertemu dengan Rasulullah secara sadar gitu. Kalau saya sih mengatakan wallahu a'lam, hanya tahu dari membaca teorinya seperti itu, gitu, mengenai perjumpaan dengan Nabi. Kalau berjumpa dengan Nabi dari mimpi tidak ada perbedaan para ulama, tetapi kalau bertemu Nabi setelah wafat dalam keadaan sadar, di situ ada perbedaan dari kalangan para ulama. Nah, tahunya cuman itu saja. Adapun dari segi pengalaman, saya tidak pernah mengalami secara langsung, jadi tidak berani menghakimi, menuduh, apalagi sampai menuduh teman-teman kita sama muslim ini keluar dari Islam lah, kafir lah, syirik, khurafat, takhayul, wallahu a'lam. Ya, kita mengatakan wallahu a'lam karena secara teori memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kecuali kalau memang seandainya bertemu dengan Rasulullah secara langsung atau secara sadar ini tidak ada perbedaan pada ulama. Misalnya ulama sepakat mengatakan, "Oh tidak mungkin," gitu lah. Nah, di situ baru kita berani mengambil tindakan atau sikap yang tegas bahwa itu, keluar dari pendapat para ulama, itu tidak ada di dalam ajaran Islam gitu. Tapi kalau masih ada pendapat para ulama, ya kita saling menghargai, seperti itu ya. Kita saling menghargai, sesama muslim gitu. Kalau misalnya kita tidak pernah mengalami dan kita lebih meyakini pendapat yang mengatakan tidak mungkin, ya silahkan itu adalah urusan pribadi kita. Kan semua orang nanti akan ditanya sesuai dengan, eee, pengalaman hidupnya masing-masing, apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Yang penting kita jujur, tidak berbohong gitu ya. Terhadap, apa yang kita alami, apa yang kita pelajari, kita jujur tidak berdusta. Karena berdusta atas nama Nabi itu, azabnya itu sangat pedih ya. Jadi sudah dipastikan akan berada di neraka. Nah, jadi kalau kita baca hadis ini kita harus hati-hati berbicara mengatasnamakan Nabi, ketemu Nabi secara langsung. Kalau itu adalah bohong-bohongan, maka sungguh sangat naas sekali nanti nasib orang yang seperti ini ya. Tapi kita tidak perlu menunjuk jari kita pada orang-orang, "Wah itu bohong tuh, itu tidak perlu." Barangkali untuk selamatnya lebih baik kita tidak komentari saja. Nah barangkali ini, yang bisa saya sampaikan untuk mengenai pertemuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam mimpi maupun secara sadar, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Dan sebagai tambahan ilmu dari teman-teman, silahkan bisa memberikan komentar terhadap apa yang saya sampaikan, karena kita ini kan masih miskin ilmu, hanya sharing apa yang pernah kami dengar, itu saja ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.